Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Bu Anissa dalam pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar tentang berbagai bentuk pecahan. Setelah mempelajari video ini, kalian diharapkan dapat mengenal berbagai bentuk pecahan, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya. Kemudian dapat menentukan pecahan desimal dari gambar dan dapat menuliskan dan membaca pecahan desimal. Nah, sebelumnya Ibu mau mengingatkan nih, waktu minggu-minggu kemarin kalian sudah belajar tentang membandingkan pecahan dan mengurutkan pecahan. Ibu hanya ingin mengulas sedikit saja ya, biar kalian tidak lupa. Yang pertama tentang membandingkan pecahan. Misalnya di sini ada pecahan berapa ya? Ada pecahan 3/6 dan 5/6. Coba, di sini kan penyebutnya sama ya, yaitu angka 6. Makanya, untuk membandingkannya, kalian tinggal lihat angka pembilangnya saja. Apakah mana yang lebih besar? Apakah 3 atau 5? Ya, yang lebih besar adalah 5. Berarti kalian tulis di sini menggunakan tanda lebih kecil. 3/6 lebih kecil daripada 5/6. Karena angka 3 lebih kecil dari 5. Itu untuk yang penyebutnya sama. Kalau penyebutnya berbeda gimana? Misalnya 3/4 dengan 2/3. Nah, gimana kalau penyebutnya berbeda? Caranya, yang paling gampang kalian tinggal mengalihkan silang ke 4 angka ini. Gimana caranya? Nih, yang 3, yang pembilangnya 3 dikalikan dengan penyebutnya. Bukan penyebut yang pembilang 3, tapi penyebut yang pecahan sebelahnya ya. 3 dikali 3. Simpan di bawah sini. Berapa 3 kali 3? 9. Kemudian, kalikan juga yang pembilangnya 2 dengan penyebutnya 4. Tulis di bawahnya. Berapa? 2 kali 4? Ya, 8. Coba kalian bandingkan 9 dan 8. 9 lebih besar atau lebih kecil dari angka 8? Ya, 9 lebih besar dari 8. Berarti tandanya gimana? Lebih besar. 3/4 lebih besar daripada 2/3. Nah, itu tentang membandingkan pecahan yang sudah kalian pelajari 2 minggu lalu ya. Kemudian yang mengurutkan pecahan. Sebetulnya konsepnya sama saja ya dengan yang tadi membandingkan pecahan. Mana dulu yang lebih kecil diurutkan sampai yang lebih besar, ataupun sebaliknya dari yang lebih besar diurutkan menjadi yang lebih kecil. Misalnya Ibu kasih contoh aja ya. Contohnya 7/12. Bentar ya. 7/12, kemudian 5/12, kemudian 11/12. Ini sudah berurutan? Belum ya. Ibu minta urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena penyebutnya sama, kalian tinggal melihat pembilangnya saja ya. Diurutkan dari angka yang paling kecil ke yang paling besar. Di sini mana yang paling kecil? 5 ya.
Berarti 5 per 12. Kemudian setelah 5, ya 7 per 12. Dan baru 11 per 12. Ini dia urutan dari yang paling kecil sampai yang terbesar untuk penyebutnya yang sama ya, tinggal menentukan lebih kecil atau lebih besarnya dari pembilangnya. Kemudian kalau penyebutnya berbeda gimana? Kalau penyebutnya beda berarti kalian harus menyamakan dulu penyebutnya agar sama ya. Misalnya berapa ya? 1 per 2, kemudian 5 per 8, kemudian 3 per 4. Nah, di sini kalian harus menyamakan penyebutnya. Caranya dengan KPK, ya, kelipatan persekutuan terkecil. Atau kalian juga bisa lihat dari penyebut yang ada di depan sini, apakah semuanya bisa dibagi satu sama lain nggak? Bisa ya. Di sini 8 penyebutnya kita pilih 8 karena angka 8 itu bisa dibagi 2, bisa juga dibagi 4 ya. Nah, pertama kita ubah dulu yang ini, yang setengah ini. Setengah ini mau diubah, setengah itu 1 per 2 ya, mau diubah menjadi penyebutnya 8. Ingat, kalian juga sudah belajar ini dari minggu pertama ya, untuk yang pecahan senilai. Nah, 2 ini, yang penyebutnya 2, ingin dirubah menjadi penyebutnya 8. Berarti kalian tinggal cari angka yang bisa dikali dengan 2 dan isinya 8. Gitu. 2 dikali berapa yang isinya 8? Dikali berapa? Kali 4 ya. 2 ini dikali 4. Kemudian jika 2 ini dikali 4, kan isinya 8. Berarti satunya pun ini dikali 4. Ya. Berapa 1 kali 4? 4. Taruh di sini. Bu, yang 8-nya nggak dikalikan? Enggak, kan udah ini ada 8. Kan ini juga dikali 4, hasilnya 8. Berarti 1 pun dikali 4, hasilnya 4. Yang ini, yang kedua ini, nggak usah ya. Ini mah kan udah sama penyebutnya 8. Berarti tinggal tulis lagi aja yang ini, 5 ya. Nah, lalu yang 3 per 4. Yang 3 per 4 ini ingin dijadikan penyebutnya per 8. Berarti kalian cari 4 dikali berapa yang isinya 8. Berapa? Ya, 4 kali 2. Kalau penyebutnya yang 4 ini dikali 2, berarti 3-nya pun dikali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Tulis di sini 6. Sekarang semua ini penyebutnya sudah sama ya, yaitu 8. Maka kalian tinggal mengurutkan. Ibu minta kalian mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Mana? Yang paling besar dulu. Pembilangnya lihat. Berapa? Ini kan yang ini. Yang paling besar 6 per 8. Kemudian 5 per 4. 5 per 8, lalu 4 per 8. Tapi untuk mengurutkan kalian pakai yang ini. Ya, pecahannya balik lagi ke yang awal. Yang 6 per 8 berarti 3 per 4 kan? Berarti tulisnya 3 per 4 dulu. Kemudian 5 per 8 tetap. Lalu yang 4 per 8 itu adalah 1 per 2. Nah, begini isinya ya. Udah ingat kan caranya? Ngerti ya? Oke, kalau udah ngerti kita masuk ke materi hari ini. Materi hari ini adalah bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama, ada pecahan biasa ya. Contohnya nih, 1 per 2, 2 per 7, 5 per 3 itu adalah pecahan biasa.
Kemudian yang kedua ada pecahan campuran. Nih, contohnya adalah 21/3, 1/2, dan 23/4. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga ada pecahan desimal. Di sini ada contohnya 0,5, 0,02, dan 0,25. Lalu yang terakhir ada persen. Contohnya 25%, 50%, dan 100%. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang apa ya? Pecahan biasa ya. Oke, pecahan biasa itu sebenarnya kalian sudah belajar di minggu pertama ya. Nih, bentuk pecahan biasa telah kamu pelajari sebelumnya. Di pecahan senilai ya, itu adalah bentuk-bentuk pecahan biasa ya di pecahan senilai itu. Ada dua jenis pecahan biasa. Nyata, yang pertama adalah pecahan murni. Apa itu pecahan murni? Pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya, 1/2. Tuh kan, pembilangnya berapa? Angka 1 ya, penyebutnya 2. Berarti ini adalah pecahan murni. 1 dengan 2 lebih besar mana? Lebih besar 2 ya, pembilangnya lebih kecil. Makanya 1/2 disebut pecahan murni. Kemudian ada lagi ini contohnya 2/7 ya. 2 itu kan angkanya lebih kecil daripada 7. 2 itu pembilang. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebut, sehingga 2/7 merupakan pecahan murni. Ada lagi contohnya? Nih, contohnya 5/13 ya. Kemudian, selain pecahan murni, ada juga pecahan tidak murni. Nah, pecahan tidak murni ini sebaliknya dari pecahan murni. Ya, pecahan murni adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya lebih besar. Contohnya 5/3. Lihat, perhatikan. 5 itu pembilang dan 3 itu penyebutnya. 5 lebih besar daripada 3 ya. 5 lebih besar daripada 3, sehingga ini disebut pecahan tidak murni, karena 5 bisa dibagi dengan 3 ya. Ada lagi contoh selanjutnya 7/2, tuh kan, 7 adalah pembilang, dan 2 adalah penyebut. 7-nya lebih besar daripada 2, berarti ini adalah pecahan tidak murni. Contoh terakhir ada 23/11 gitu ya. Ini untuk pecahan biasa. Kemudian selanjutnya ada lagi yang kedua, bentuk pecahan campuran. Nah, di sini kita sudah mulai ada hitung-hitungan ya.
Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contoh yang tadi ya, yang di depan. Yang di awal Ibu kasih tahu contohnya 21/3, 11/2, 23/4. Itu adalah pecahan campuran. 21/3. 2 ini adalah bilangan bulat dan 1/3 adalah pecahan. Jadi 21/3 disebut pecahan campuran karena terdiri atas bilangan bulat dan pecahan ya. Nah, jika angka pembilang suatu pecahan lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Tadi kita kan udah bahas tentang pecahan biasa tidak murni ya, yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Nah, pecahan tidak murni itu bisa dijadikan pecahan campuran loh. Gimana caranya? Yuk kita lihat. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Misalnya, di sini ada pecahan 9/4. 9/4. Gimana caranya untuk mengubah menjadi pecahan campuran? Caranya adalah dengan membagi kurung. Nah, pernah dengar nggak bagi kurung? Kayak gini caranya. 9 dibagi dengan 4. Gitu ya, 9/4 itu kan sama dengan 9 dibagi 4 ya. Kemudian kita pakai cara bagi kurung 9 dibagi 4. Nah, isinya kalian harus cari 4 dikali berapa yang isinya 9. Nih, harus hafal perkalian tuh karena ini, biar gampang kalian menentukannya. Berapa? 4 dikali berapa yang isinya 9? Ada nggak? Pasti nggak ada, ya kan? Nah, makanya kalau nggak ada, kalian cari yang hasilnya mendekati 9. 4 dikali berapa yang hasilnya mendekati 9. Tapi nggak boleh lebih dari 9. Harus lebih kecil dari 9 ya. Dan yang paling mendekati. 4 kali berapa coba? Ya, 4 dikali 2. Ya, 4 dikali 2. Berapa 4 kali 2? 8. Kan mendekati 9 ya. Kalau 4 dikali 3 berapa? 12, lebih dari 9 nggak boleh ya, makanya dipilih yang 4 dikali 2 sama dengan 8. Isi yang angka 2 ini di atas sini. Nah, kayak gitu ya. 9 dibagi 4 itu tulisnya di atasnya 2. Tadi berapa 4 kali 2? 8. Tulis di sini di bawah. Lalu dikurang. 9 dikurangi 8 berapa? 1. Udah deh selesai. Loh, terus isinya berapa, Bu? Isinya berarti kalian tinggal tulis ini yang di atas berapa isinya? 2. Kemudian taruh yang sisanya berapa? 1. Dan penyebutnya yang ini. 4 kan? Ini tuh penyebutnya itu. Berarti 9/4 itu jika diubah menjadi pecahan campuran adalah 21/4 gitu. Coba kita lihat jawabannya benar nggak ya? Ya benar, 9/4 itu sama dengan 21/4 gitu caranya. Paham tidak? Yo, ini diperhatikan, 9 dibagi 4, cari yang isinya mendekati angka 9. 4 kali berapa yang mendekati 9? Berarti 4 kali 2. Taruh 2-nya di atas. Kalikan lagi 2 kali 4, tadi isinya 8. Taruh 8-nya di bawah. Lalu dikurangkan. Gimana? Masih bingung? Kita coba lagi soal selanjutnya deh. Biar nggak bingung. Biar makin jago. Soal selanjutnya 12/5. Kayak tadi caranya. Ditulisnya 12
dibagi 5. Berapa? 5 dikali berapa yang isinya 12? Ada nggak? 5 kali berapa yang isinya 12? Pasti nggak ada kan? Makanya cari yang mendekati. Berapa? 5 kali berapa yang isinya mendekati 12? 5 kali? Ya, 2. Sama ya, tadi dikali 2, ini pun dikali 2. 5 kali 2. Berarti tulis 2-nya di atas. Lalu kalian kalikan. Ini dikali. Taruhnya di bawah. 2 kali 5, 10 ya. Dikurang. 12 kurangi 10, 2. Gitu. Ini jangan sampai salah. Ini bukan 2, berarti ini isinya 5 kali 2 sama dengan 10 gitu kan. 10 mendekati 12 kan. Nah, berarti kalau udah kayak gini gimana? Kalau udah kayak gini tinggal ditulis pecahan campurannya, yaitu tulis dulu yang ini yang di atas. 2, lalu sisanya 2 per penyebutnya 5 ya. Berarti pecahan campuran dari 12 per 5 adalah 2 per 5 gitu ya. Nah, untuk membuktikannya benar gitu, yang sudah kalian kerjakan adalah gimana membuktikannya? Tinggal mengalihkannya lagi, diubah lagi pecahan campuran, diubah ke pecahan biasa ya. Gimana caranya? Tinggal tulis yang tadi. Kita coba yang ini. Yang 2, 1 per 4. Ini kan pecahan campuran. Kita ubah ke pecahan biasa. Gimana caranya? Ada yang udah tahu? Nah, caranya adalah tinggal mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya. Dikalikan, ya. 4 dikali 2. Berapa 4 kali 2? 8, ya, ingat-ingat. 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, 8 yang ini ditambahkan dengan 1, ya. Ini ditambah. 8 ditambah 1 berapa? 9. 9 kan? Duh, jelek banget angka 9-nya, Ibu hapus aja. 9 ya. 9 per, ingat kan pecahan, per penyebutnya tetap sama 4. Tuh, lihat. Yang ini dengan yang ini sama kan? Berarti betul. Pecahan campuran dari 9 per 4 itu adalah 21 per 4. Gitu ya caranya. Yang tadi, yang pertama kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kalau yang ini adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita coba lagi yang soal di bawahnya. Yang soal di bawahnya kita coba, berapa itu? 2 per 5 ya. 2 per 5. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Tadi gimana caranya? Dikalikan ya. Yang mana yang dikalikan? Yang penyebutnya. Angka 5 dikali dengan 2. 5 kali 2 berapa? 5 kali 2, 10 kan? 10-nya ditambahkan dengan 2. Berapa? 10 tambah 2? 12 per penyebutnya 5. 12 per 5. Tuh, sama ya? Itu dia. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ngerti? Nah, coba kalian bisa menghentikan dulu video ini, pause ya. Kemudian kalian kerjakan satu soal dari Ibu. Ini dia. 7 per 2. Coba kalian hitung dulu di buku, tulis 7 per 2 itu pecahan campurannya berapa. Kemudian kalian tulis di komen di bawah ya. Kalian bisa stop dulu videonya untuk mengerjakan. Oke, selanjutnya di sini ada
pecahan desimal ya. Yang ketiga bentuknya adalah pecahan desimal. Apa itu pecahan desimal? Desimal adalah pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya ya. Terus kelipatan 10 ya. Dan ditulis dengan menggunakan tanda koma. Beda nih kalau desimal, kalau yang tadi kan sebelumnya ada per. Kalau desimal itu ada komanya ya. Misalnya di sini dari gambar ini. Gambar ini kalau diubah ke pecahan biasa jadi berapa? Ya? Ya, jadi 4/10. Ya, dari mana 4/10? Coba kita lihat ini yang diarsirnya ya. Yang diwarnainya ada 4 kotak. Nih, ada 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Dan tulis kan 4 per. Dari keseluruhannya ada berapa kotak ini? Ada 10. Jadi 4/10. 4/10 ini bisa dijadikan pecahan desimal. Berapa pecahan desimalnya coba? Ya, 0,4. Nah, hal yang perlu kalian ingat dari pecahan desimal adalah ketika kalian menemukan angka ya, satu angka di belakang koma seperti ini, berarti dia adalah per 10 ya. Berapapun angkanya berarti ini adalah misalnya n/10. Kemudian jika kalian menemukan dua angka di belakang koma, misalnya kayak gini, 0,25 kayak gitu, berarti dia adalah per 100. Seperti itu ya. Ini kan koma dan angka setelah koma ada 2 ya, berarti ini adalah per 100. Kemudian jika kalian menemukan 3 angka di belakang koma, misalnya 0,125, berarti ini adalah per 1000 gitu. Berapapun angkanya, berarti kalau ini 0,125 berarti berapa? 125 per 1000 kayak gitu ya. Ingat angka yang di belakang koma. Kalau satu angka berarti per 10. Kalau dua angka di belakang koma berarti per 100. Kalau tiga angka di belakang koma berarti per 1000. Gitu ya. Selanjutnya, contoh selanjutnya. Ini dibaca 0,4. Ketinggalan nih. Ini dibacanya 0,4 ya. Oke, yang selanjutnya, contoh berikutnya deh. Ini berapa? Kita lihat yang pinggirnya, hitung deh. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 yang sisi sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini ada 10. 10 kali 10, 100. Berarti ini per 100 ya. Per 100. Yang diarsirnya ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kali 3, 30. Berarti ini adalah pecahannya 30 per 100. Berapa pecahan desimalnya? Ingat, kalau per 100 adalah dua angka di belakang koma. Kalian tinggal tulis 0,3 aja sih tapi ini. Kenapa? Karena kalau desimal 0 di belakang itu tidak dibaca ya, bukan 0,30 jadinya, tapi 0,3 gitu ya. Sebenarnya ini udah ada jawabannya, ngapain sama ibu dicoret-coret, lupa. Nih tuh isinya 30 per 100, 0,3 dibaca 0,3 gitu ya. Gimana caranya membedakan yang pecahan
per 100 sama per 10 kalau belakangnya 0. Nanti bisa dilihat dari pecahannya ya, dari pecahannya ya, desimalnya itu dilihat dari pecahan biasanya. Nah, kayak gitu cara membaca desimal. Jadi kalau misalnya ada angka desimalnya 0, nih, dibacanya berapa? Bukan 0,12 ya, tapi 0,12 gitu. Kalau misalnya ada nih angkanya berapa ini dibacanya? Bukan 0,731, bukan, tapi 0,731. Karena kalau misalnya di ini batasnya adalah ini ya, koma. Setelah koma, dia adalah nilainya seperti biasa. Ini apa? Yang 0 tuh ya satuan ya. Yang 0 ini satuan. Kemudian nanti kalau misalnya di sebelah sininya ada angka lagi, berarti dia puluhan. Kemudian ratusan, ribuan gitu dan seterusnya. Sedangkan kalau di belakang koma ini dia bernilai yang 7 ini berarti berapa? Yang satu angka di belakang koma per 10 ya, yang ini pecahan per 10-an. Yang 3 ini berarti nilainya berapa? Ini berarti 2 angka di belakang koma per 100-an. Yang ini yang satu per 1000-an, sehingga tidak boleh dibaca 731, tapi sebutkan saja angkanya 731 gitu ya, khusus untuk desimal. Coba lagi. Yang ini, misalnya ibu punya angka lagi. Angkanya adalah ini. Bentar. Berapa ini? Jelek sekali. Coba hapus lagi. Nih, angkanya segini. Coba kalian tulis di komen, ini dibacanya gimana? Tulis kayak gini ya. Ditulisnya gimana? Tulis di komen. Oke. Selanjutnya. Nah, selanjutnya tentang apa nih? Tentang persen ya. Apa itu persen? Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang ini, 0/0 kayak gini ya. Contohnya, di sini ada angka 9 dengan lambang seperti ini. Berarti dibacanya gimana? Ya, dibacanya 9%. 9% itu artinya 9 per 100. Karena kan persen itu pecahan berpenyebut 100. Sehingga kalau ada tanda seperti ini, 9% itu artinya 9 per 100. Contoh lain. Misalnya di sini ada angka ini. Dibacanya gimana? Ya, 10%. Kalau ini 70%, artinya 70 per 100 ya. Sudah paham ya semuanya? Oke. Kalau sudah paham, selanjutnya terima kasih semuanya sudah menyimak video pembelajaran ini ya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan di grup. Kerjakan dan nanti kirim ya ke link yang sudah Ibu berikan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.